Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanifah dengan NIM 12540100152, kelas 1D, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Haji Herman, SOS IMAG. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, masa kekhalifahan, penaklukan Andalusia, dan yang kedua, perkembangan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan pada masa kesultanan. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus pada 705 sampai 715 Masehi, di mana umat Islam sebelumnya telah menguasai Afrika Utara. Dalam proses penaklukan ini terdapat 3 pahlawan yang paling berjasa. Yang pertama, Tarif Ibnu Malik, yang kedua, Tariq Ibnu Ziyad, dan yang ketiga, Musa Ibnu Nusair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Dengan satu pasukan perang, 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda dan mereka menaiki 4 kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Tarif tidak dapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara, membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Keberhasilan ini mendorong Musa Ibnu Nusair mengirimkan 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq Ibnu Ziyad. Tariq Ibnu Ziyad banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan lebih nyata. Dari situ Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Gunung tempat Tariq dan pasukan mendarat dan menyiapkan dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dengan pasukan tambahan dari Musa, jumlah tentaranya menjadi 12.000 orang, meskipun belum sebanding dengan pasukan God mencapai 100.000 orang. Dalam kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq membuat jalan penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa Ibnu Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam pertempuran dengan maksud membantu Tariq. Gelombang pertama, wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Abdul Al-Aziz. Pertama kali, sasaran ini ditujukan untuk menguasai daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan, walaupun akhirnya ditahan oleh pasukan Carles Martel. Dalam proses penaklukan ini terdapat 2 faktor. Yang pertama, faktor eksternal, dan yang kedua, faktor internal. Faktor eksternal yaitu suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol sendiri. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, ekonomi negeri ini sangat menyedihkan. Politik kacau, ekonomi lumpuh, rakyat tertindas, dan terjadi diskriminasi terhadap Yahudi. Faktor internal yaitu suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh dengan percaya diri. Mereka pun berani dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan masalah. Yang tak kalah pentingnya, ajaran Islam ditujukan pada tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, dan saling tolong-menolong. Selanjutnya, materi yang kedua, perkembangan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan pada masa kesultanan. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukti penting diantaranya adalah nisan Fatimah Ibnu Maimun dan laporan Ibnu Batutah bahwa Islam Syafi'i sudah kuat di Samudra Pasai abad ke-14. Pusat awal penyebaran Islam berada di pesisir utara Sumatera, kemudian meluas ke Jawa, Maluku, dan berbagai wilayah Nusantara lainnya. Abad ke-17, Islam semakin kuat dengan masuk Islamnya Sultan Agung dari Mataram.
Sebelum kemerdekaan, perkembangan Islam melalui 3 fase. Salah satunya masa kesultanan. Di daerah seperti Aceh, Minangkabau, dan Banten, Islam tumbuh lebih murni karena tidak banyak bercampur kebudayaan Hindu dan juga Buddha. Di wilayah Banjar, setelah rajanya masuk Islam, dakwah berkembang pesat melalui tokoh besar seperti Syekh Muhammad Ar-Rasyid Al-Banjari. Di Jawa, penyebaran Islam dipimpin oleh Wali Songo, yang penyebaran Islam secara damai berakulturasi dengan budaya setempat, namun tetap menanamkan nilai inti ajaran Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.